usaha pribadi saja. Waktu itu ada orang memberikan ikan yang besar pada kami, maka kami lalu membuat ide, saya buat abon untuk cucu-cucu kami. Ternyata rasanya enak, mereka senang. Akhirnya membuat abon ini saya kembangkan dengan membeli yang lebih banyak, tidak hanya 1 kilo 2 kilo, tapi bisa sampai 5 kilo, dan kami kemas. Makin hari punya ide, kesadaran kami untuk mengembangkan abon ikan ini dengan cara menambah alat yang lebih menyempurnakan lagi, seperti spinner, kemudian memasang label, pengemasan yang lebih sempurna, sehingga keawetan dari abon ini bisa diandalkan, tidak mudah rusak. Kemudian memasuki masa pandemi ini, untuk menambah penghasilan keluarga, karena kami tidak bisa mengandalkan hanya dari bantuan atau dari gaji saja, sehingga kami kembangkan untuk menjadi lebih besar lagi. Kenapa kok abon ikan tuna? Kenapa nggak ikan lainnya? Ternyata dari berbagai jenis ikan laut itu yang berkualitas baik itu adalah abon tuna. Maka sekarang kita membuat abonnya itu kita pilih abon tuna, meskipun kita harus membelinya dari tempatnya pelelangan ikan di Sanggar sana. Jadi tidak tiap hari ada ikan. Baru ambil ikan dari Lampon tadi. Yuk. Pengolahan abon ikan tuna dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Tak jarang dari kami merasa enggan karena masing-masing dari kami memiliki kesibukan. Kerelaan hati dan kepekaan kami untuk turut serta membantu tentu sangat diperlukan, dari mulai mengambil ikan yang jaraknya begitu jauh dari rumah kami, berbelanja bahan yang begitu banyak, mengupas bumbu, kemudian mulai proses memasak abon yang dilakukan berkali-kali. Pembuatan abon ikan tuna memerlukan tahapan yang tidak sedikit, mulai dari pembersihan ikan, mengukus ikan, memisahkan duri dengan daging, kemudian mulai mencampurkan bumbu-bumbu. Selanjutnya ikan digoreng, kemudian di spinner agar minyak dalam abon itu tuntas, sehingga abon tahan lama. Hingga sampai proses pengemasan yang tentunya memerlukan kehati-hatian. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan produksi, kami menambah tenaga kerja, mulai dari penyedia bahan baku ikan, tenaga memasak, dan tenaga pemasaran. Nah, dalam menjalani usaha abon ikan ini, kami juga sering menghadapi kendala, menghadapi rintangan, terutama dalam hal bahan baku. Untuk ikan tuna itu memang terbatas, adanya hanya di perairan laut dalam. Kalau di sini adanya di Lampon sama di Pancer, untuk di Muncar tidak ada. Lalu yang kedua juga bumbu-bumbu, harga bumbu itu seringkali meningkat, tidak menentu, naik turun, turunnya jarang, naiknya selalu, sehingga kami juga harus berbagi bagaimana membuat harga ini supaya nutup dengan bagian yang lain, misalnya tenaga kerja dan sebagainya. Lalu juga dalam hal pemasaran, kami juga sering mengalami kendala, misalnya ditolak dengan berbagai alasan, apakah bumbunya kurang atau kurang kering dulu, tapi sekarang sudah kering sekali. Itu semua penolakan itu
kami gunakan untuk membuat produk yang lebih baik lagi, dan juga semuanya kami serahkan kepada yang mengatur rezeki, sehingga sepenuhnya kami pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kami sudah berusaha untuk membuat abon ikan untuk bisa dimakan dengan aman dan nikmat. Ketika memasarkan abon ikan tuna ini, tak sedikit rintangan dan kesulitan yang kami hadapi. Seperti ditolak oleh toko. Selama berdirinya Abon Trirahayu ini, tidak sedikit toko yang menolak kami. Selain itu, produk di toko juga lama lakunya. Dan tentu saja kekhawatiran tidak memenuhi target selalu menghantui. Jadi selain ada di toko-toko, kami memasarkan secara online, seperti di marketplace Shopee, Instagram, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga memasarkan melalui reseller di berbagai daerah di Indonesia, seperti diantaranya Sragen, Solo, Surabaya, Bali, Jabodetabek, dan Kalimantan. Kemudian di kemasan kami yang baru saat ini, kami menyantumkan barcode sehingga akan memudahkan kita untuk mengakses informasi mengenai abon ikan tuna ini. Dan apabila ingin memesan, dapat langsung mengunjungi akun Instagram abon.trirahayu atau di Shopee kami.